Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam sejahtera, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, masih seputar deklarasi Mas Anies Rashid Baswedan yang berpasangan dengan Caimin atau Muhaimin Iskandar. Tetapi di saat euforia dan drama ini mengguncang bumi politik Indonesia, nah, ada satu informasi atau berita yang beredar luas bahwa KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sedang menangani dan mengusut korupsi ya yang terkait dengan Caimin. Ironisnya nih, peristiwa yang diusut KPK itu adalah peristiwa pengadaan software sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja yang tempusnya atau waktunya itu terjadi di tahun 2012. Bayangkan, 2012 gitu tuh. Jadi kurang lebih 11 tahun yang lalu peristiwanya, dan kemudian KPK mengangkat ini kembali, walaupun KPK sendiri menegaskan, ya, juru bicara KPK itu menegaskan bahwa mereka sudah lama ya mengusut hal ini dan menganggap ya pengusutan kasus ini itu tidak ada kaitannya dengan kontestasi politik. Apalagi terkait dengan Caimin yang dipasangkan dengan Mas Anies sebagai cawapres. Itu klaim atau pengakuan atau pernyataan yang disampaikan oleh KPK gitu. Jadi KPK itu menegaskan hal seperti itu gitu. Tetapi publik nih ya, ruang publik itu kan pasti bertanya-tanya ya, untuk apa KPK menghubung-hubungkan ya kasus 2012 ini gitu. Jadi ya publik pasti bertanya-tanya, atau bahasa terangnya itu sebagian besar itu mempertanyakan tuh, ya kenapa baru diramaikan peristiwa terkait dengan Kemenaker Trans tahun 2012 ini kok sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin? Jadi orang menganggapnya pasti bukan kebetulan gitu loh. Ini mungkin berkaitan dengan upaya penjegalan terhadap Caimin sebagai cawapres yang akan berlayar di Pilpres. Jadi semudah itu nanti masyarakat melihatnya, apalagi kalangan Nahdliyin itu pasti mempertanyakan dengan amat sangat keras itu. Kenapa kok baru sekarang gitu, 2012 gitu. Padahal ya peristiwanya itu tadi sudah lama sekali, sudah 11 tahun yang lalu. Ya, dan harus diungkap juga temuannya itu nilainya fantastis atau tidak, ya kan? Bukan, memang korupsi itu bukan soal besaran fantastis atau tidak, tetapi memang kasusnya itu ya korupsi. Tetapi lagi-lagi pasti orang dengan mudah mengatakan bahwa ya ini pasti ada hubungannya dengan kontestasi politik, dengan kesediaan Caimin sebagai cawapres yang kemudian menghentak publik itu gitu. Jadi pasti orang bertanya-tanya siapa yang melakukan operasi senyap untuk menjadikan Caimin ini terjegal gitu untuk mengikuti Pilpres. Kan orang bisa bertanya seperti itu gitu. Siapa pihak-pihak? Apakah oknum bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, atau oknum yang merupakan bagian dari pimpinan KPK saat ini gitu. Terlebih lagi salah satu pejabat KPK itu menjelaskannya
seolah-olah itu ingin menunjukkan bukti bahwa ini peristiwanya tahun 2012. Kalau publik ingin tahu siapa pejabat yang menjadi menteri di tahun 2012 ini, ya itu cek aja di Google. Kira-kira kan mengarahkannya sudah pasti masyarakat tuh tahu bahwa menteri saat itu ya Muhaimin Iskandar gitu sebagai menakernya tuh. Jadi akhirnya orang merasa loh kok ada pengkondisian seperti ini gitu. Nah, sementara Mas Anies sendiri ketika ditanya bahwa Caimin sedang ada pengusutan dugaan kasus korupsinya di tahun 2012, Mas Anies itu hanya menjawab singkat dengan insya Allah lancar katanya. Gitu. Jadi ia mengatakan secara diplomatis, normatif, dan tetapi menyampaikan rasa percaya dirinya bahwa Caimin ini nggak ada masalah, mudah-mudahan. Tapi dengan nada yang sangat soft gitu. Nah, Mas Anies sendiri kan merasakan betul bagaimana upaya-upaya penjegalan itu dilakukan, terutama menyangkut dugaan kasus korupsi gitu, kawan baik semua. Jadi Mas Anies itu konon katanya berkali-kali digelar perkarakan di KPK untuk menjegal Mas Anies sebagai capres tuh dalam kasus Formula E gitu. Sampai kemudian ini agak kebetulan ya, upaya orang melihatnya upaya penjegalan terhadap Mas Anies dan Caimin ini kok mirip gitu, dan tempatnya itu ada di KPK, walaupun KPK itu kan tidak semuanya punya motif politik mungkin kan, tapi juga ada di dalamnya tidak steril dari mungkin operasi pihak luar yang ingin menggunakan KPK sebagai alat untuk menjegal lawan-lawan politik tuh. Jadi itu bisa saja terjadi. Nah, kemiripan antara Mas Anies dengan Caimin itu ketika waktu itu ramai pengusutan Formula E dan hasil gelar perkara memerintahkan pimpinan KPK untuk berkoordinasi dengan BPK untuk mencari atau berdiskusi tentang unsur temuan kerugian negaranya dalam kasus Formula E. Nah, Nasdem kemudian pada saat yang sama itu mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres dari Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober itu. Jadi upaya penjegalan terhadap Mas Anies ya itu kok secara kebetulan terjadi terhadap Caimin tuh gitu. Tidak berapa lama Caimin semakin menguat dan santer sebagai cawapresnya Mas Anies, kasus ini diledakkan oleh salah satu direktur di KPK itu, ya kan? Jadi seperti memberi warning, hati-hati loh, Caimin, ini sedang kita periksa nih kasusmu. Semakin kamu terus maju, ya semakin kita akan cari terus kesalahannya gitu. Kira-kira kan begitu. Tapi hal ini justru bukan akan menambah kebaikan bagi bangsa ini, demokrasi kita semakin baik, tetapi masyarakat itu semakin merasa bahwa kok begini sih gitu loh, cara kerja oknum KPK itu kok seperti ini sih, kenapa kok malah sibuk ngurusin peristiwa di tahun 2012 gitu, ya peristiwa yang belum lama aja. Nah nanti tuh netizen itu atau masyarakat itu bisa bertanya-tanya seperti itu. Nah bahkan yang menariknya ya, bahkan seorang Alisa Wahid, anak dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang secara politik keluarga Gus Dur ini kan merasa sakit hati dan berbeda kubu politik dengan kubunya Caimin
ya dalam hal perebutan PKB dulu, karena Alisa adalah adik dari Mbak Yeni Wahid, sementara Mbak Yeni Wahid itu kalah dalam pertarungan politik di PKB itu oleh Caimin. Nah, Mbak Elisa Wahid aja itu setengahnya itu komplain atau memprotes atau tidak setuju apabila ya hukum menjadi instrumen untuk melakukan penjagalan lawan politik tuh. Ya, ini statementnya tuh, gitu. Kita lihat statementnya ya secara jernih itu. Jadi seorang Alisa Wahid yang secara politik tidak setuju dan tidak suka terhadap Caimin, itu justru ia membela dan tidak setuju apabila Caimin dijegal dengan pasal-pasal hukum di dalam demokrasi ini. Karena menurut dia ya bahaya sekali bagi masa depan bangsa ini apabila ya instrumen hukum dijadikan alat untuk menjegal lawan politik, gitu. Jadi Mbak Elisa itu kalau itu digunakan sebagai instrumen menjegal lawan politik, ya instrumen hukum, maka masa depan keadilan dan kedaulatan hukum di Indonesia itu berbahaya sekali, kata Mbak Elisa tuh. Jadi saya kira para pimpinan KPK itu harus berpikir secara jernih ya untuk menindaklanjuti dan menjegal Caimin apabila ada. Tapi kalau misalkan ya memang betul bahwa ini persoalan hukum, ya kan harus hati-hati juga dalam melihatnya. Apakah ditemukan bukti atau unsur-unsur yang kuat ke arah sana gitu. Tetapi ya saya kira Caimin juga mengetahui bahwa akan ada angin besar yang akan menempa dia, ya, datang kepadanya ketika ia menerima pinangan ini. Sebagai politisi yang sudah pernah di legislatif, di eksekutif, sebagai menteri, ia tahu bahwa hal ini kemungkinan besar akan terjadi sebagai konsekuensi dari niat baik dan perjuangan dia untuk Indonesia ini, gitu. Jadi melihat gesturnya, justru tekanan seperti ini ya kepada Caimin bukan akan melemahkan, justru semakin memantapkan pilihan dia, dan dia akan mengkonsolidasikan seluruh kekuatannya untuk kemenangan pasangan Mas Anies dan Caimin ini. Bahkan ya tentu saja ia akan meminta doa kepada ibunya seperti dulu waktu di 2011 dia menghadapi hal yang sama, ya, ia pulang ke Jombang kemudian meminta doa kepada kepada ibundanya, ya, agar ia selamat dunia akhirat lah, kira-kira kan begitu ya, dan kuat menghadapi semua tekanan yang terjadi ini. Pasti saya kira Caimin akan menghadapi semua ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sebagai bagian dari konsekuensi perjuangan. Ia sadar betul bahwa politik ini dunia yang amat sangat keras. Ia telah lama ditempa di sana. Jadi kalaupun ada upaya penjagalan seperti ini, Caimin pasti akan melawannya dengan doa, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan juga strategi dan taktik yang akan dia lakukan itu. Demikian kawan baik, terima kasih.